Halo teman-teman, hari ini kami akan membahas materi bilangan real dan sistem ketidaksamaan dengan anggota Gelington Nenggolan dengan NPM 202413500139. Saya Naila Sembi dengan NPM 2024 13500 121. Saya Ijazah dengan NPM 2024 13500 127. Oke, berikut kita akan masuk ke bilangan real. Jadi, apa sih bilangan real itu? Bilangan real adalah semua bilangan yang dapat dinyatakan pada garis bilangan. Bilangan bulat, pecahan, desimal, maupun bilangan tak berhingga. Himpunan bilangan real dilambangkan dengan R. Dapat disajikan garis bilangan seperti yang ada di sini. Selanjutnya ada klasifikasi bilangan real. Bilangan asli itu termasuk daripada bilangan real. Bilangan asli itu ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Contohnya seperti angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Begitu juga bilangan bulat negatif. Ada -1, -2, -3, -4, -5, dan seterusnya. Bilangan asli itu dilambangkan dengan huruf F. Lalu ini ada sifat-sifat bilangan asli. Yang pertama ada tertutup, berlaku terhadap penjumlahan dan perkalian. Contohnya ada 4 kali 6 sama dengan 24, menghasilkan bilangan bulat. Begitu juga 3 plus 5 sama dengan 8, menghasilkan bilangan bulat. Lalu yang kedua bersifat distributif, berlaku pada penjumlahan dan pengurangan. Contohnya bentuk ini dengan bentuk ini hasilnya akan sama. Yang ketiga ada bersifat asosiatif atau pengelompokan, berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Lalu ada komutatif atau pertukaran. Contohnya ini ada 2 plus 3, hasilnya akan sama saja seperti 3 plus 2. Begitu juga perkalian, 4 dikali 5, hasilnya sama saja seperti 5 dikali 4. Nah, berikut nih tabel-tabel sifat-sifat bilangan bulat yang sudah dijelaskan tadi. Sini ada tambahan identitas penjumlahan. Bilangan 0 itu tidak mengubah nilai, contohnya seperti ini, 7 plus 0 hasilnya akan sama saja 7, begitu juga 5 plus 0 hasilnya 5. Lalu ada identitas perkalian. Penjelasannya bilangan 1 tidak mengubah nilai, contohnya -5 dikali 1 hasilnya -5, atau -7 dikali 1 hasilnya -7. Terus inverse penjumlahan, setiap bilangan memiliki lawan, contohnya 6 plus -6 sama dengan 0, atau 5 plus -5 hasilnya 0. Yang terakhirnya ada distributif, perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan. Contohnya jumlah hasil ini dengan hasil ini akan sama saja. Bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk pecahan, di mana A dan B itu bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. Contohnya dapat kita lihat dalam ini pecahan 1/2, lalu ada 0, dan desimal terhingga 0,5 minus 1,2. Lalu masuk ke bilangan irasional. Bilangan irasional itu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, di mana A dan B bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Contoh bilangan irasional itu A2, A3, atau I3,14 dan sampai terus berlanjut. Bilangan irasional itu bilangannya terus berlanjut, tidak berulang. Oke, jadi sifat-sifat bilangan itu akan sifat-sifat klasifikasi bilangan yang tadi, yaitu ada tertutup, komutatif, asosiatif, distributif, identitas, inverse, amplitude, lebih dari, kurang dari, terus memiliki kepadatan, seperti itu. Selanjutnya ada sistem pertidaksamaan. Apa sih sistem pertidaksamaan itu? Jadi pertidaksamaan itu kumpulan dua atau pertidaksamaan yang dipenuhi secara bersamaan, sehingga himpunan penyelesaian merupakan irisan dari solusi masing-masing pertidaksamaan, di mana ruas kiri dan kanan diberikan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Berikut ada contoh notasi dan
garis bilangan. Nah, pertidaksamaan itu ada banyak jenisnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linear. Lima lebih dari 3 dan 5Y plus 3 lebih dari 2. Nah, dalam himpunan penyelesaian kita akan mengenal istilah interval. Macam-macam, ada 2 macam lingkaran, yaitu lingkaran penuh dan lingkaran kosong. Jika lingkaran penuh berarti bilangan pada tanda ini termasuk ke dalam interval kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Jika lingkaran itu kosong, maka masuk ke interval kurang dari atau lebih dari saja. Nah, di sini juga ada 2 kurung. Yang pertama kurung biasa, yaitu bilangan pada tanda ini tidak termasuk ke dalam interval kurang dari atau lebih dari saja. Sedangkan kurung kurawal itu termasuk ke dalam interval kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Berikut ada contoh soal dari pertidaksamaan linear. Yang pertama, kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x min 6 kurang dari 9. Langkah pertama, kita tambahkan dulu nih ruas kanan dengan ruas kiri dengan 6, yaitu kita dapatkan 3x min 6 plus 6 kurang dari 9 plus 6. Yang kedua, kita dapatkan 3x kurang dari 15, dan kita perlu bagi dengan 3 dan menghasilkan x kurang dari 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x elemen bilangan real, di mana x kurang dari 5 dalam bentuk intervalnya adalah minus tak hingga, 5. Pertidaksamaan linear merupakan pertidaksamaan di mana variabelnya mempunyai pangkat lebih dari 1. Ini ada langkah-langkah untuk mencari penyelesaian pertidaksamaan linear. Lalu kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini contohnya x min 1 pangkat 2. Penyelesaiannya langkah pertama kan sudah terpenuhi untuk membuat ruas kiri menjadi 0. Membuat ruas kanan menjadi 0. Lalu langkah kedua, pengenol dari x min 1 pangkat 2 adalah penyelesaian persamaan x min 1 itu sama dengan 0, yaitu x-nya sama dengan 1. Lalu langkah 3 dan 4, tanda dari x min 1 pangkat 2. Di sini ada interval dari soal x min 1 pangkat 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x elemen real di mana x tidak sama dengan 1. Pertidaksamaan nilai mutlak. Nilai mutlak ini adalah memuat variabel dalam notasi mutlak. Dapat kita lihat di samping ini tabelnya penyelesaian S dan garis bilangnya seperti apa. Dari contoh soalnya, carilah himpunan dari pertidaksamaan nilai mutlak. X minus 2 kurang dari 2, dimana X kecil dari 2 kecil dari min 2, yang dimana X kecil dari 0 kecil dari 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kecil dari 0 kecil dari 4. Nah, kesimpulannya kita ambil bilangan real itu mencakup rasional dan irasional yang diwakili pada garis bilangan dan memiliki sifat operasi serta urutan. Lalu sistem pertidaksamaan itu adalah kumpulan atau lebih pertidaksamaan dengan variabel yang sama yang harus dipenuhi bersama-sama. Jenisnya beragam seperti linear atau kuadrat. Penyelesaiannya harus memperhatikan aturan. Jika memiliki 2 variabel, penyelesaiannya digambarkan sebagai daerah, irisan, atau himpunan. Sekian presentasi bahas materi kami, semoga dapat dipahami.